Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Suara Ma Xiaotao tiba-tiba terdengar. Junior BB, bagaimana kamu tahu banyak tentang halaman dalam meskipun kamu dari halaman luar? BB berbalik dan tersenyum pada Ma Xiaotao senior. Aku tidak bisa memberitahumu. Ma Xiaotao tertegun sejenak. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Katakan padaku. BB menggelengkan kepalanya dan berkata, mengatakan itu akan menyinggung seseorang. Semua orang tahu temperamen Ma Xiaotao. Dia menampar dadanya dan berkata, jadi bagaimana jika kamu menyinggung seseorang? Aku akan melindungimu. Ekspresi tidak nyaman muncul di wajah BB ketika dia berkata, baiklah kakak Xiaotao, kamu harus hidup sesuai dengan ucapanmu dan lindungi aku. Ma Xiaotao tidak sabar dan berkata, mengapa kamu bertele-tele seperti seorang wanita? Cepat katakan saja. BB tersenyum saat dia berkata, kamu mungkin belum pernah makan daging babi sebelumnya, tetapi kamu pasti akan melihat babi berlari saat dia mengatakannya. BB dengan kasar menarik pintu di sebelahnya. Dia segera berlari masuk. Tanpa sadar, dia sudah tiba di kamarnya sendiri. Ma Xiaotao tertegun ketika mendengar ini. Dia dengan cepat bereaksi dan mengutuk, apa? BB, kamu berani memanggilku babi? Dengan itu dia berusaha untuk bergegas ke kamar BB. Ling Luochen dengan cepat menariknya ke belakang ketika dia mencoba menahan tawa dan berkata, jangan lari. Jika kamu berlari, kamu akan jatuh dalam taktiknya. Ingat, dia memang berbicara tentang babi yang berlari. Ma Xiaotao memandangnya dan tawa tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia tidak bisa menahan tawa lagi. Setelah gila-gilaan ini, suasana suram dari pertemuan sebelumnya menjadi sangat riang saat Guru Wang Yan berdiri di ambang pintu ruang konferensi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum setelah melihat apa yang baru saja terjadi. BB memang memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Adapun tim persiapan, mereka tampaknya menjadi lebih baik dan lebih baik. 5 tahun kemudian, ketika anak-anak dari tim persiapan tumbuh, mereka mungkin akan menjadi tim paling kuat yang dimiliki Akademi Shrek sejak lama. Mereka mungkin akan menjadi 7 monster Shrek paling kuat dalam waktu yang lama juga. Apakah kamu akan berlatih malam ini atau tidak? Wang Dong menyenggol Yu Hao dengan bahunya. Yu Hao mengangguk dan berkata, tentu saja, kita harus berlatih. Pelatihan menit terakhir juga memiliki kegunaan. Kamu akan melihat hasil meditasi mendalamku setelah selesai makan. Mulut Wang Dong berkedut tanpa sadar saat dia berkata, kamu hanya berkultivasi selama 1 hari. Apakah kau mengharapkan semacam perubahan yang menghancurkan bumi? Namun kenyataannya membuktikan bahwa ia telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Setelah makan malam, mereka berdua mulai berkultivasi bersama menggunakan hodong power mereka. Namun, Wang Dong membuka matanya dan menghentikan kultivasinya setelah hanya 1 putaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Dong menatap Yu Hao dengan kaget. Yu Hao berseri-seri saat dia membuka matanya dan berkata, kenapa itu tidak mungkin? Wang Dong berkata, kecepatan sirkulasi hodong powermu 2 kali lipat. Ini bahkan lebih cepat daripada aku yang seorang penatua jiwa. Tuhanku, apa yang kamu lakukan? Jika bukan karena aku telah mengikutimu selama ini, aku akan berpikir kamu telah mengambil semacam ramuan yang berharga. Yu Hao terkekeh. Aku tidak makan apapun, tapi kamu akan kaget kalau aku memberitahumu. Wang Dong memandang Yu Hao dengan curiga dan berkata, apakah efek dari meditasi yang mendalam benar-benar baik? Lain kali, aku akan menenangkan diri juga dan berusaha mencapainya. Yu Hao tersenyum dan berkata, hahaha, ayo mari kita mulai berkultivasi. Meditasi mendalam adalah cara terbaik untuk memulihkan energi seseorang. Aku merasa kekuatan jiwaku telah mengalami semacam perubahan khusus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Itu akan menguntungkanmu juga. Energi kehidupan yang luas dari emas kehidupan akan terus berkumpul di dalam tubuhnya. Secara bertahap akan diserap. Yu Hao ingin Wang Dong berlatih bersamanya sekarang sehingga dia bisa memberikan sebagian energi kehidupan kepadanya saat dia masih memilikinya. Dengan melakukan itu, mereka dapat berbagi manfaat.
Keduanya mulai menggunakan Haodong Power sekali lagi. Malam ini bisa dikatakan sebagai sesi budidaya bersama yang paling produktif. Setelah malam itu, lebih dari setengah energi kehidupan yang luas dalam kekuatan jiwa Yu Hao diserap oleh Wang Dong. Mereka selesai berkultivasi saat fajar. Dan saat Yu Hao mengolah mata iblis ungunya, seluruh kerangka Wang Dong tampak penuh energi. Kulitnya bersinar dengan cahaya dan matanya jauh lebih cerah. Wajahnya yang tampan kemerahan dan sangat mengemaskan. Dia tampak cukup energik. Setelah semalam berkultivasi, kecepatan kultivasi mereka meningkat lebih dari 3 kali lipat. Selain itu, setelah mereka terhubung dan mengolah energi yang sangat besar itu, mereka bahkan lebih selaras satu sama lain. Seolah-olah mereka adalah satu orang, satu tubuh. Setelah mereka sarapan, sekarang sudah saatnya untuk semifinal. Tim dari Shrek disambut tepuk tangan meriah ketika muncul di Starlo Plaza. Ada lebih dari 100 tim di awal kompetisi, tetapi sekarang hanya ada 4 tim yang bersaing untuk mendapatkan tempat teratas. Persaingan telah memakan waktu lebih dari 1 bulan, di mana Xiao Xiao, Wang Dong, dan Yu Hao semua mengalami terobosan dalam hal kekuatan jiwa mereka. Dari 4 tim yang tersisa, masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 2 perkelahian besar yang tersisa. Saat yang menentukan telah tiba dan akan bertarung dengan semua kekuatan mereka. Masih ada 1 jam sampai dimulainya kompetisi. Tetapi semua tim sudah tiba. Kadang-kadang mereka saling berpandangan. Ketika itu terjadi, percikan api muncul terbang dari mata mereka. Aura pertempuran yang kuat bisa dirasakan. Dan suasana di arena istirahat menjadi keras dan tegang. Beberapa jejak niat membunuh bahkan hadir. Matahari perlahan naik saat sinar matahari menyinari Starlo Plaza yang luas. Di mata keempat tim, ini bukan hanya sinar matahari, tetapi kehormatan dari kemenangan yang harus mereka pertaruhkan semaksimal mungkin. Hari pertama semifinal akan terdiri dari pertarungan tim. Apa yang tak seorang pun sangka adalah gerbang istana terbuka dan Kaisar Starlo dikelilingi oleh para pengawalnya keluar dari sana dan menuju ke arena. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Setiap prajurit yang bertanggung jawab menjaga ketertiban bersorak dan melambaikan senjata mereka di udara. Ketika memperhatikan penampilan Kaisar, banyak orang yang ikut bersorak. Keempat tim berdiri juga dan menatap Kaisar dengan hormat. Yu Hao memperhatikan ada 4 lelaki tua di sebelah Kaisar. Keempat orang tua itu kemungkinan adalah judul Doulo dari Kekaisaran Starlo 10.000 tahun yang lalu. Setelah Aula Wuhun telah hancur, banyak master jiwa yang kuat di dalamnya telah berjanji setia pada berbagai negara. Saat para master jiwa mulai memahami lebih banyak tentang jiwa bela diri mereka, semakin banyak judul Doulo mulai bermunculan. Namun beberapa dari mereka mengandalkan obat-obatan untuk mencapai terobosan. Karenanya mereka relatif lebih lemah. Namun Yu Hao dan Wang Dong tidak dapat menemukan orang yang telah mengancam mereka di antara keempat judul Doulo ini. 108 master jiwa yang bertanggung jawab atas keamanan semuanya tunduk pada Kaisar. Namun mereka tidak berlutut. Menurut aturan Kekaisaran Starlo, master jiwa yang memiliki lebih dari 4 cincin jiwa dan berada di bawah kekuasaan Kekaisaran tidak harus berlutut kepada Kaisar. Kaisar naik ke arena di bawah perlindungan 4 judul Doulo. Dia kemudian tersenyum. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Sorakan meledak dari semua sisi Starlo Plaza. Jelas Kaisar sangat dicintai oleh rakyatnya. Kaisar Starlo tidak berusaha menghentikan sorakan, sebaliknya tatapannya tenang dan dia memiliki senyum di wajahnya. Setelah tenang, dia tersenyum dan berkata, turnamen benua adalah peristiwa besar bagi benua Doulo yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Suatu kehormatan bagi kami menjadi tuan rumah kompetisi kali ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua perwakilan dari lebih 100 sekolah. Berkat mereka kami dapat menyaksikan banyak pertandingan menarik serta perkembangan yang telah berubah di antara para master jiwa dan insinyur jiwa. Ini menyenangkanku dan masyarakat umum. Semifinal akan dimulai sebentar lagi. Pada gilirannya turnamen benua akan segera berakhir. Tidak akan ada lagi undian-undian setelah 4 tim teratas mengambil undian mereka kali ini. Jadi aku pribadi akan mengawasi undian kali ini. Kuharap Akademi Shrek, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Akademi Mistik, dan Akademi Nasional Starlo kita sendiri akan menampilkan pertunjukan yang besar dan menarik bagi kita semua. Aku tahu
bahwa semua orang sangat ingin menonton pertunjukan tanpa basa-basi lagi. Biarkan undian dimulai. Aku ingin mengambil bagian dalam sukacita dengan orang-orangku. Dan aku berharap kekaisaran Starlo kita akan makmur untuk generasi yang akan mendatang. Kata-kata Kaisar Starlo sangat agung. Saat dia selesai, kerumunan mulai bersorak sekali lagi di antara 4 lelaki tua yang naik bersamanya. Yang kiri depan mengambil 2 langkah ke depan saat dia menghadap area istirahat dan berkata dengan suara rendah, "Pemimpin tim dari 4 tim naik ke panggung sekarang dan mengambil undian." Energi kuat yang sudah digambarkan dirasakan dari tubuh lelaki tua ini. Kekuatannya membuat semua orang di Starlo Plaza merasa seolah-olah langit telah gelap. Kaisar Starlo tersenyum tipis dan berkata, "Untuk memastikan keamanan semifinal dan final, aku telah memutuskan bahwa pelindung Doulo kekaisaran akan menjadi juri dan menjadi tuan rumah. Senior Huang Jinsu akan menjadi tuan rumah untuk pemungutan suara hari ini. Dan babak pertama gelarnya adalah Surga Iblis Doulo." Guru Wang yang terkejut dan berkata, "Huang Jinsu, Iblis Surga Doulo? Aku pikir dia sudah lama mati. Siapa yang menyangka dia bergabung dengan kekaisaran Starlo?" Ma Xiaotao sudah berjalan ke atas panggung. Yu Hao berbisik kepada Bebe di sampingnya, "Kakak senior, apa masalahnya dengan Surga Iblis Doulo ini? Apakah dia sangat kuat?" Bebe menganggukkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, "Ya, sangat kuat. Kekaisaran Starlo sedang mencoba untuk menegaskan dominasi mereka dan memamerkan kekuatan mereka. Jiwa bela diri Surga Iblis Doulo sangat istimewa. Ia menggunakan bintang-bintang di langit sebagai jiwanya sendiri. Legenda mengatakan bahwa ada bintang yang sangat terang pada hari ia dilahirkan. Jiwa bela dirinya secara otomatis terbangun setelah kelahirannya. Pada malam yang sama, ibunya meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Dan ayahnya meninggal ketika dia berusia 8 tahun. Setelah itu, teman-temannya juga mati satu persatu. Kemudian ditemukan bahwa jiwa bela dirinya adalah Surga Iblis Lone Star yang menargetkan keluarga dan teman-temannya. Karena itu, ia ditakdirkan untuk menyendiri selama sisa hidupnya." Mulut Yu Hao terengah-engah. "Mungkinkah ada jiwa bela diri seperti itu?" Bebe tersenyum dan menjawab, "Master jiwa dapat memiliki jiwa bela diri apapun. Jiwa bela diri Surga Iblis Lone Star yang lebih tua ini menyebabkan dia kehilangan keluarganya, tetapi pada saat yang sama itu memberikan kekuatan besar. Dikatakan bahwa dia berkultivasi tanpa guru dan semua yang dia ketahui adalah otodidak. Dia telah melanjutkan perjalanannya sendiri selama bertahun-tahun dan akhirnya meraih judul Doulo. Dia berusia sekitar 60 tahun ini dan dia berada di sekitar peringkat 91 atau 92. Namun dikatakan bahwa kekuatan bintang dari Surga Iblis Lone Star memungkinkannya untuk menahan diri melawan Doulo Transcendent peringkat 95. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya, karena dia kehilangan semua keluarga dan teman-temannya di usia yang sangat muda. Mungkin ini menjelaskan mengapa Surga Iblis Doulo adalah orang yang sangat berubah-ubah. Dengan sifat yang berubah-ubah, terkadang menjadi sangat kejam dan brutal. Namun rumor mengatakan bahwa dia berkelahi dengan beberapa sekte yang kuat beberapa waktu yang lalu, dan mereka mengejarnya seperti anjing. Saat Bebe memperkenalkan latar belakang Surga Iblis Doulo kepada Yu Hao, masing-masing pemimpin tim dari 4 tim tiba di panggung. Ma Xiaotao mewakili Shrek, sementara Marulong mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Pemimpin tim dari Akademi Mistik adalah seorang pemuda dan perwakilan dari Akademi Nasional Starlo adalah seorang gadis muda. Yu Hao dan yang lainnya dari Akademi Shrek telah melihat gadis ini sebelumnya. Dia adalah juru lelang dari lelang Starlo, Putri Jiu Jiu. Bukan hanya Shrek yang tercengang, para peserta dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu sama-sama terkejut. Mereka juga ada di sana selama lelang peringkat teratas. Beruang yang menurutkan alisnya saat dia menyaksikan sang putri di atas panggung. Dia belum muncul di jajaran Akademi Nasional Starlo sebelum hari ini. Namun menurut apa yang dia ketahui, tim cadangan Akademi Nasional Starlo memiliki 1 tempat kosong. Dia atau 3 akademi lainnya tidak ada yang tahu apa-apa tentang putri ini. Tiba-tiba mata Guru Wang Yan berkedip ketika jejak kebingungan mengalir keluar dari dalamnya. "Aku ingat sekarang, Yu Heng. Jiwa bela diri keluarga kerajaan Starlo seharusnya..." Da Yu Heng tiba-tiba di sebelah Guru Wang Yan dan mengangguk.
Tebakan Anda benar. Guru Wang Yan, ayah saya, telah mengevaluasi jiwa bela diri kaisar sebelumnya, tetapi dia mengatakan beberapa ucapan yang membingungkan dan tidak mungkin untuk diprediksi. Ayahku juga mengatakan bahwa kaisar adalah individu yang paling berbakat dan luar biasa dalam 300 tahun terakhir. Namun, aku belum pernah mendengar tentang putri ini. Guru Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mari kita tonton dulu. Keempat perwakilan dari 4 akademi terakhir sudah di atas panggung dan undian akan dimulai. Keempat pemimpin tim tiba di hadapan Kaisar Starlo di bawah pengawasan ketat 4 judul Doulo. Kaisar Starlo tersenyum dan berkata, senang bertemu dengan para pemuda yang luar biasa seperti kalian. Sebelum kompetisi dimulai, aku ingin mengingatkan kalian bahwa persahabatan lebih diprioritaskan daripada apapun. Aku harap kalian bisa menyelesaikan kompetisi dengan mengingat hal itu. Aku akan melemparkan 4 bola tertulis seperti ini, dan kalian akan bersaing dengan yang sama. Apakah kalian siap? Ma Xiaotao sedikit menyipitkan matanya saat dia mencuri pandangan pada Putri Jiuju di sampingnya. Siap. Putri Jiuju tersenyum dan mengangguk ketika Ma Rulong dan pemimpin tim Akademi Mistik memiringkan kepala mereka sebagai tanggapan juga. Perhatikan. Kaisar Starlo menyipitkan matanya. Tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya. Keempat bola emas dilemparkan ke udara pada saat yang sama. Mereka menangkap bola itu dan menyebutkan angka-angkanya. Putri Jiuju berseru 1. Ma Rulong berkata 2. Ma Xiaotao menatap lurus ke wajah Putri Jiuju. 1. Meskipun Akademi Mistik belum melaporkan angka yang ada di bola yang dia dapatkan, ini sudah diputuskan. Akademi Shrek akan berhadapan dengan Akademi Nasional Starlo hari ini, sedangkan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu akan menantang Akademi Mistik. Setelah Kaisar Starlo secara pribadi memeriksa nomor undian, dia mengumumkan hasilnya kepada hadirin. Penonton meraung dengan campuran kegembiraan dan kejutan saat mereka mendengar tim tuan rumah mereka akan melawan Akademi Shrek. Di permukaan tampak seolah-olah Ma Xiaotao mendapatkan angka yang baik untuk Akademi Shrek. Menurut analisis Guru Wang Yan hari sebelumnya, tim dari Akademi Nasional Starlo adalah yang terlemah di antara 4 tim terakhir. Semifinal dan final mengikuti aturan yang sama seperti putaran eliminasi sebelumnya dan dilaksanakan selama 2 hari dengan putaran eliminasi grup dan putaran eliminasi tunggal. Satu-satunya perbedaan, kedua putaran harus dimenangkan sebelum bisa maju. Jika masing-masing pihak memenangkan 1 ronde masing-masing, format akan diubah menjadi ronde 2-2-3. Kaisar Starlo tersenyum dan berkata, aku harap keempat tim akan memberikan yang terbaik. Buat persiapan, Akademi Shrek dan Akademi Starlo akan memulai pertarungan kelompok hari ini. Dan pertandingan kedua adalah antara Akademi Kekaisaran Ryu dan Akademi Mistik. Ma Xiaotao kembali ke area istirahat. Guru Wang Yan adalah orang yang pertama yang melangkah ketika dia menurunkan suaranya dan berkata, Xiaotao, apa yang kamu rasakan tentang putri dari Kekaisaran Starlo? Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak bisa melihatnya. Dia sangat rumit. Aku berharap untuk mengukurnya melalui kekuatan fisiknya selama undian, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia juga tidak mengaktifkan kekuatan jiwa, dan tidak mungkin aku bisa membedakan kemampuannya. Yu Hao, coba gunakan deteksi spiritualmu. Alis Yu Hao berkerut saat dia berkata, aku sudah mencobanya, namun sang putri tampaknya membawa semacam barang khusus. Ketika deteksi spiritualku mendarat di tubuhnya, ada lapisan misterius yang menghalangiku. Aku tidak bisa mendeteksi sirkulasi kekuatan jiwanya atau memprediksi tindakannya. Deteksi spiritualku juga terpengaruh. Pada titik ini, semua orang bingung saat semifinal akan dimulai. Ada perubahan tiba-tiba dan tak terduga dalam situasi dengan lawan mereka. Dan ini bukan kabar baik sama sekali untuk Akademi Shrek. Mereka bahkan tidak semuanya dari tim resmi. Ekspresi Guru Wang Yan sungguh-sungguh saat dia berkata, kita akan mengikuti rencana asli. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Dan percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Ma Xiaotao dan Da Yuheng akan turun pada putaran eliminasi tunggal. Bahkan jika Putri Jiuju adalah kaisar jiwa yang kuat, kita tidak boleh membiarkan kepercayaan diri kita jatuh. Karena ini masalahnya.
Memenangkan pertempuran kelompok adalah sesuatu keharusan. Aku akan memilih yang bertempur di babak penyisihan grup kali ini. Ma Xiaotao, Da Yuheng, Ling Luochen, Bebe, Susan Si, Yu Hao, dan Wang Dong. Kalian bertujuh akan bertempur. Kita tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi dalam pertempuran kelompok. Aku merasakan Akademi Nasional Starlo akan memiliki semacam keuntungan dalam pertempuran 2-2-3. Jika kita kalah dalam pertempuran kelompok, kompetisi mungkin akan lepas kendali. Semua orang mengangguk ketika He Chaito dan Jiang Nanan bertukar pandang. Mereka berdua melihat kejutan di mata mereka masing-masing. Mereka berasumsi bahwa mereka akan menjadi bagian dari barisan untuk pertempuran kelompok. Kecakapan pertempuran He Chaito dengan alat jiwanya sudah terbukti di babak sebelumnya. Sementara kemampuan tempur jarak dekat Jiang Nanan juga luar biasa. Bahkan Raja Jiwa akan merasa sulit untuk melawannya. Namun Guru Wang Yan malah memilih Yu Hao dan Wang Dong untuk bertarung dalam pertempuran kelompok yang penting ini. Ini tidak terduga untuk semua orang. Guru Wang Yan melangkah di depan Yu Hao dan menurunkan suaranya. Saat kamu bergerak, kamu harus yakin akan kemenangan. Aku percaya kamu tahu apa yang aku coba katakan. Wo Yu Hao mengangguk. Guru Wang Yan menarik nafas dalam-dalam saat dia mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangannya menghadap ke bawah. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Anak-anak, kalian sudah melampaui semua harapan dan berhasil bertarung di semua putaran sebelumnya. Aku telah melakukan semuanya yang aku bisa sebagai guru yang bertanggung jawab. Sekarang, aku hanya bisa berdoa untuk semua orang dari sisi panggung. Kalian akan menjadi pahlawan Shrek terlepas dari apakah kita menang atau kalah. Berhati-hatilah terhadap Putri Jiu Jiu. Jika aku tidak salah, jiwa bela dirinya seharusnya adalah mahkota bintang. Tangan demi tangan ditumpuk di atas tangan Guru Wang Yan satu demi satu. Ma Xiaotao adalah orang yang terakhir mengulurkan tangan kanannya. Dia melirik Guru Wang Yan dengan tatapan serius dan berkata, "Guru Wang Yan, aku tahu Anda mencoba untuk meningkatkan semangat juang kami. Jangan khawatir, sebagai anggota Shrek, tekad kami untuk menjaga kemuliaan akademi tidak kalah dengan yang lain. Bahkan jika kita harus menggunakan hidup kita untuk menyalakan api kemuliaan Shrek, kita tidak akan pernah membiarkannya hilang." Untuk kemenangan, semua orang berteriak serempak. Api semangat juang mereka meletus dalam sekejap. Dibandingkan dengan aura energik Akademi Shrek, Akademi Nasional Starlo tampak jauh lebih tenang. Para peserta putaran ini naik satu demi satu. Putri Jiu Jiu yang berdiri di garis depan melirik Akademi Shrek dengan santai. Orang pertama yang dia cari bukanlah pemimpin tim Shrek Ma Xiaotao, sebaliknya dia mencari Wo Yu Hao. Yu Hao melirik pada saat yang sama dan mata mereka bertemu. Yu Hao sedikit terkejut ketika dia menyadari bahwa mata sang putri yang bermartabat menunjukkan provokasi. Kenapa dia mencoba memprovokasiku? Aku tidak berpikir aku akan menjadi orang yang melawannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.